kalau orang mimpi mimpi kayak gitu, apa yang pergi dari dirinya, rohnya apa tubuhnya? Ya, nggak tahu, saya nggak pernah ketemu dengan Yesus kok. Orang bermimpi kan pasti rohnya yang pergi melayang. Itu roh kamu ya itu. Kalau roh yang meninggalkan tubuh itu ceritanya bagaimana? Manusia yang ditinggalkan rohnya itu bagaimana ceritanya? Mati Kenapa? apa masih hidup? Ya kalau orang dalam bermimpi itu artinya nyawanya masih ada, artinya sukmanya aja, jiwanya aja pergi melayang-layang dalam mimpi. Tapi kalau dia mati suri, tapi nyawanya ikut terbang, sudah pergi juga. Jadi jadi sudah masuk di alam alam lain ya, bukan di dunia lagi, sampai bisa lagi bertemu OTW, dengan lagi Yesus. OTW itu, lagi OTW. Waktu kemarin itu kan kamu cerita ketemu dengan temannya yang lagi minum-minum, itu gimana itu? Kok di sana ada tempatnya untuk minum-minum ya? Ya ceritanya kan kayak dunia ini juga, kayak sama seperti dunia ini, artinya di sana itu banyak orang-orang baru dunia baru, Ustadz, dunia kedua. izin nanya nih sama Pak John. Boleh silakan. Bang. Iya. Bang, gua mau turun dulu, jalan kebenaran suruh naik tuh. Nggak mau, dari tadi tak suruh naik nggak mau kok. Assalamualaikum. Dari tadi. Waalaikumsalam. Pak John, aneh nanya ya Pak John ya, boleh ya? Boleh. Gini loh Pak John, tadi kan ceritanya ketemu sama Yesus tuh waktu di mimpi ya kan? Kira-kira mukanya Yesus tuh seperti apa sih? Apakah sama dengan yang digambar-gambar tuh, gitu? Atau gimana? Mukanya loh. Udah ada bentuknya karena ditutupi dengan cahaya. Oh. Tapi kok itu mukanya bisa ada gambar itu, gimana ceritanya tuh? Sampai seperti itu fotonya. Sementara kan di mimpi aja kan nggak lihat. Mereka itu mau melihat berdasarkan apa yang mereka lihat, kan itu malah enak, malah menjelaskan memang sosoknya itu misterius, artinya tidak satupun yang bisa mengatakan secara signifikan seperti apa. Tapi kok mereka berani menentukan bahwa muka Yesus itu seperti ini? Itu tuh dari mana mereka bisa dapat menentukan muka itu maksud saya. Terserah mereka. Jadi Bro Santuy, kalau Bro Santuy merasa pernah melihat terus dia mengatakan itu, entah dia itu benar-benar Yesus sendiri atau iblis yang menyamar seperti Yesus, ya Anda mau melukis dan menggambarkan seperti yang Anda lihat, sah-sah saja, nggak ada larangan. Itu kan yang Anda lihat. Enggak, maksud saya gini, soalnya kan kayak di gereja itu kan foto-fotonya kan jelas tuh, seolah-olah kan bahwa memang mukanya seperti itu, kan gitu. Kalau seandainya belum ada kepastian, terus kenapa berani menentukan bahwa mukanya seperti itu loh. Maaf ya Bang John ya, iya, namanya lukisan. Lukisan itu begini brother, tidak harus sama persis. Seperti seseorang melukis Pak Sugi, apakah betul-betul lukisan itu sama persis dengan Pak Sugi? Enggak kan? Hanya kemiripan. Ya namanya lukisan, artinya belum tidak tentu sama. Benar ya. Iya, dengan belum tentu betul dengan dia, foto ya? Beda. Kalau foto itu kan memang asli muka kita dijepret pakai kamera, kemudian dengan teknologi diwujudkan bentuknya serupa. Nah, tetapi kalau ketika dilukis, lukisan ini kan tulisan tangan, goresan tangan, artinya bisa ada kekeliruan, bentuk mata, bentuk bibir dan lain-lain itu. Itulah anehnya kan, mereka kok berani memastikan gitu loh. Enggak juga mereka berani memastikan. Hanya sekedar untuk menyatakan bahwa Yesus itu memang ada, ya wajar dibentuk, dibuat lukisannya karena memang ada, bukan hoak. Nah, ketika seseorang tidak berani melukis itu kan perlu dipertanyakan, ini ada atau kagak?
Kalau ada kan bukan berarti menentukan bentuk wajah kan Pak John. Makanya aku bilang dia bisa aja membuat wajahnya dikosongkan gitu. Kalau dia ingin melukiskan, artinya dia pakai eh, wajah yang dikosongkan aja, diberi cahaya seperti sinar supaya jelas. Artinya wajahnya itu tidak kelihatan seperti apa. Oh gitu Itu ya. wajah Yesus yang bener itu yang mana sih? Yang berbentuk bule? Apa berbentuk seperti orang Batak? Apakah seperti orang Negro ya? Seperti orang Iya, Yahudi saya yang pasti. makanya saya nanya itu, soalnya kan setiap setiap negara itu kan memiliki bentuk muka yang berbeda-beda itu. Terus bahwa mereka juga berani memastikan bahwa bentuknya seperti itu, wajah seperti itu. Sementara Pak John sendiri kan mengatakan tadi bilang belum tentu seperti itu, gitu. Ya, seperti orang Israel lah, orang Yahudi. Itu yang lebih signifikan. Gitu ya. Kalau hanya seperti berarti belum tentu benar ya Pak John ya. Ya, betul. Karena kan nggak mungkin juga orang Arab mukanya orang Chinese. Atau orang Chinese mukanya orang Arab, itu nggak mungkin kan? Yesus Lanjut, itu Pak Erik. kelaminnya itu laki-laki apa perempuan sih aslinya itu? Siapa? Yesus itu. Tuhan Kenapa? kamu itu. Tuhan kamu Iya. itu loh. Itu Uh-uh. jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan sih dia itu? Oh iyalah, dia kan mengambil wujud anak ciptaan yang pertama, Adam itu ya laki-laki lah. Laki-laki itu ya. Kok nggak ada ya yang mengatakan alat kelaminnya itu perempuan? Enggak lah, kan itu udah jelas dia dikitan. Ada kemarin kok. Supaya Ada Anda itu. nggak nanya-nanya lagi. Ada pendeta siapa namanya itu, lupa aku. Kemarin kita tanyakan Mas Hadi kalau nggak saya nanya itu jenis kelamin Tuhanmu apa? Dia bilang perempuan. Berarti dia nggak baca Alkitab berarti. Iya mungkin. Orang yang baca Alkitab aja, orang Muslim pun tahu dia disunat walaupun nggak ada di dalam Al-Quran. Iyalah, Tuhan kamu kan disunat. Iya. Karena apa? Karena dia dilahirkan secara manusia. Makanya disunat. Dia manusia. Kalau dia dilahirkan hewan ya dia tuh bukan manusia, hewan. Dia kan dilahirkan Bunda Maria. Kenapa Bang John nggak sunat ya? Oh ada, itu ada tulisan Pak di Yeremia 9 ayat 25. Orang-orang yang bukan keturunan Ibrahim mestinya akan dihukum juga Pak. Sunat dong. Jadi di Yeremia 9 ayat 25 itu dikatakan orang-orang yang bukan dari keturunan Abraham itu akan dihukum Pak jika melakukan sunat. Jadi kalau Bapak merasa keturunan Abraham, keturunan dari budak-budak Abraham, monggo. Wajib itu Pak hukumnya. Jadi kalau Bapak nggak ada hubungan dengan Abraham, janganlah. Nanti dihukum. Terus Yesus keturunan siapa Pak? Ya Yesus kan udah jelas mereka itu keturunan dari Israel, dari Ishak, Yakub. Bukan Abraham. Ya jelas lah kalau orang tua mereka kan dari sana. Garis besarnya kan dari Abraham dulu lah, makanya ada Israel, ada Arab. Arab itu kan keturunan dari Abraham. Bisa lanjut Pak Erik. Bang Erik. Aneh hanya pembuka aja sih. Bang Erik kemana ya? Sholat dia. Oh, aduh. Betul. Ya, yang jelas itu Tuhannya itu Yesus itu sunat. Umatnya banyak yang nggak sunat. Jelas itu. Makanya aneh itu heran. Tuhannya kayak gitu kok pengikutnya enggak, alasannya kan bukan Bani Ibrahim.
Ya, dari karena ada Ibrahim. dalilnya tuh di Yeremia 9 ayat 25. Nah, terus kenapa diimani, Pak? Diimani Apa tapi diimani, Pak? nggak diikuti kan lucu. Maksudnya Yang mana diimani Yesusnya apa yang sebagai diimani? Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Mm-mm. Iya, karena dia sudah menyatakan dirinya, Pak, bahwa dia yang Ya maha kuasa. maksud saya kalau memang Pak mengimani dia harus mengikuti apa yang dikerjakan dong kan gitu. Dia kan kita berusaha untuk mengikuti dia. Karena jalan keselamatan itu hanya mengikuti dia, Pak, bukan mengikuti Adam, bukan mengikuti Musa, bukan mengikuti Yohanes, bukan mengikuti Muhammad, mengikuti Yesus. Tapi kan dia sunat, kenapa abang enggak? Enggak ada perintahnya, Pak, untuk menyuruh kami sunat. Ada. Artinya ketika dia melakukan Ada itu kan perintah. harusnya kan itu sebuah perintah buat Anda kan, Pak? Ada Tidak perintah ada di kejadian. perintah. Ada perintah di kejadian, ada. Kejadian Yesus 17 ada. menyuruh orang-orang yang di luar daripada keturunan Abraham Nggak ada itu. Lu untuk pilih-pilih aja lu, sunat, Jon. Ah. kecuali budak-budak dan anak-anak daripada Abraham itu sendiri. Ada. Haruslah dikerak kelihatanmu. Iya, Iya. itu kan untuk anak-anak keturunan Abraham dan budak-budak yang Mana hidup. ada begitu, Pak Jon. Ah, Coba kau baca lah di mana ayatnya yang kau tahu tadi. aduh. Kan aja. Baca lah. Kejadian 17 coba 10 sampai 14 Ya, gitu loh. ya udah baca aja Hendy. Coba bacain ya. Ya, Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap antara laki-laki. aku dan keturunanmu katanya kan. Nah, benar Ya, kan? keturunan siapa? Ya Abraham lah. Jadi Kristen sekarang nggak sunat lagi karena bukan keturunan Abraham. Iya kan ada bantahan di Yeremia 9 ayat 25 untuk Kalau yang Yesus itu kenapa disunat? Keturunan Abraham dia? iyalah. Oke. Artinya Tuhanmu punya keturunan. Oh iyalah karena dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Kan sampai Oke. Bunda Maria ditarik silsilahnya. Baik, bro. Jadi ini menurut Anda Anda tidak masuk di jajaran kejadian 17, 10, 14. Nggak masuk di situ. Ya, betul. Oke, baik. Tapi kalau ada orang Kristen bersunat berarti melanggar dong. Ya, jelas lah karena untuk apa Oke. dia melakukan itu coba? Baik. Dalilnya apa? Silakan Bang Jon, umumkan, gedein suaranya. Siapapun Kristen di muka bumi ini yang bersunat melanggar Bible. Silakan. Silakan. Karena Oke. aku akan pakai Yeremia 9 ayat 25. Iya, coba dibahasakan sederhana saja. Biar orang-orang Kristen di luar sana yang bersunat ketabok dia bahwa waduh. Gimana tuh kira-kira? Silakan saja, tidak jadi masalah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya nih Saifuddin Ibrahim kan tadinya disunat. Terus dia murtad. Nah, gimana tuh? Harus dia cari lagi kulupnya disambung. Iya. Waduh, kulupnya udah hancur. Nah, itu Terpaksa urusan ambil pahanya, kulit pahanya disambung ya. urusan Pak Hakim itu, brother. Bang Jon. Bagaimana kan ada Bang Jon dasarnya. dengan Galatia 5 nomor 2? Pernah baca nggak? Kenapa? Pernah baca nggak Galatia 5 nomor 2? Bacalah dulu. Ah? Taruh dulu, kenapa sini? Taruh dulu Jon ya. Oke. Ada bunyi guguk ya? Itu punya siapa ya yang bunyi guguk gitu? Saya bacanya Suara Jon. apa ya, Bang? Guguknya Jon, jauhin dikit Jon. Bang Jon, jauhin dikit. Saya bacain ya, Galatia 5 nomor 2 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya apa, Bang Jon? Siapapun Kristen yang menyunatkan atau bersunat, Yesus tidak berguna. Setuju Bang Jon? Setuju dengan pendapat dia, setuju. Setuju. Artinya siapapun. Kok lemes gitu sih John suaramu? Tahu tuh. Ini jangan lemes John. Tegas katakan di luar sana bahwa
Siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna baginya. Termasuk Saifuddin Ibrahim udah bersunat, Yesus tidak berguna. Si Kace udah bersunat, Yesus tidak berguna. Siapapun yang sudah disunat, Yesus tidak berguna. Gitu loh. Menurut kata Paulus, gitu. Yang mau ikut Paulus silakan. Lah, gimana sih Bang John ini kan? Anda udah tadi menjelaskan dari awal bahwa siapapun yang bersunat melanggar Bible. Sesuai dengan Yeremia. Dalilnya apa? Kalau dia merasa keturunan Abraham, itu tidak salah. Loh, gimana sih? Kenapa sih? Tanya dulu dia keturunan Abraham bukan atau keturunan budaknya bukan. Tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi katanya Yesus keturunan Abraham, berarti Abraham kan manusia. Berarti Yesus masuk manusia dong, tidak ada Tuhannya di situ. Dan hebat juga yang menyunat Yesus ya. Maria itu yang melahirkan Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Nah, udah. Nah, terus anaknya Maria, Yesus. Yesus anak manusia apa tidak, Bang? Anak Maria itu Yesus. Anak manusia berarti bukan Tuhan. Kenapa? Anak manusia berarti bukan Tuhan kan? Iya, anak manusia. Makanya Erik tuh belajar. Kalau Tuhan itu sama dengan sebutan gelar guru. Bang Jo jauh-jauh dulu dari suara guguk itu. Bang Jo jauh-jauh dari suara guguk. Cacingnya gugukin aja selebes ini ke HP dia. Makanya saya pikir nggak mau dia. Di plaster dulu. Ada yang di selebes yang ngomong, berhenti. Ada yang di selebes ini. Diam. Keganggu banget Bang Iya Jon. bang. Keganggu suaranya Bang Jon. Bukan masalahnya tapi suaranya keganggu, nggak kedenger gitu loh. Aku digigit saya bang. Jauhan dikit lah Bang Jon. Saya Kita ini heran mau- juga sih. Nggak mau ngikutin apa namanya perintah Abraham, tapi mengimani Yesus yang nyata-nyata keturunan Abraham, kan aneh kan sebenarnya. Kenapa? Aneh gimana? Maksud saya gini, nggak mau mengikuti perintah Abraham, ya kan? Tapi mengimani Yesus sebagai Tuhan yang nyata-nyata dia itu keturunan dari Abraham. Itu gimana tuh bang? Berisik ini. Ulang sekali lagi, brother. Gini, Yesus itu kan sunat, ya kan? Sementara Bang John nggak mau sunat, alasannya itu karena bukan keturunan Abraham. Tapi Bang John kok mengimani Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri kan keturunan Abraham, kan gitu. Mestinya kan harus ikut dong. Sama aja seperti ini Pak. Itu kan agama Islam sama agama Kristen ini kan agama impor Pak yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau saya dipilih memilih, andaikan saya ini seorang ateis, maka saya akan memilih ajaran Israel apakah Arab. Ini saya pelajari dulu. Mana duluan ini ada di dunia nih, Arabnya atau Israel dulu Pak. Karena kan ini agama impor semua ini masuk ke Indonesia ini. Nah, saya meyakini kalau agama yang duluan ada itu agama Israel. Gitu. Jadi Bang, di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 yang bunyinya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan, Bang. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 yang bunyinya, jikalau kamu Tulis adat istiadat itu berlaku untuk mereka yang mengikuti adat istiadatnya. Kalau kaumnya. Kalau yang merasa bukan kaum, ngapain ikut adat istiadat yang bukan kaumnya? Loh, jadi ngapain abang imani Bible abang kalau gitu? Kalau semua itu untuk Bani Israel, ya Bible yang sekarang dipegang ngapain diimani kalau begitu? Karena Bible itu hanya untuk Bani Israel, untuk kaumnya Musa. Ada ayat perkataan Yesus yang melarang kami seperti yang kau bilang itu, bolehlah. Ada nggak perkataan Yesus? Kira-kira ada nggak Yesus melarang bersunat di Bible? Yesus di bersunat. Ada nggak Yesus menyuruhkan sunat? melarang disunat atau gimana Sekarang pun. nggak usah dulu melarang. Di perjanjian baru. Ada nggak perintah menyuruh, itu aja.
Itulah itu Nggak usah ada dilarang. kejadian tadi. Kejadian 17. 17 ayat Bentar, 10. ini kan bawa 14. perjanjian baru ini, brother Andy. Nanti kita balik ke belakang dia tidak paham. Ini kita bawa perjanjian baru. Ada nggak Yesus menyuruh pengikutnya untuk sunat? Coba. Emang perjanjian baru, Bang John, emang perjanjian baru Yesus tahu? Orang Yesus sudah nggak ada baru ditulis perjanjian baru, bro. Yesus nggak memvalidasi Yesus nggak memvalidasi perjanjian baru, bro. Apalagi maksud tulisan saya, Paulus. Ada kagak Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk sunat? Sunat di perjanjian lama kan? Aduh, inilah kan ku enggak, tanya. Ketika Yesus sabar. datang Iya, dalam benar. bentuk menyerupai manusia, adakah Yesus menyuruh orang-orang yang mengikutinya itu untuk bersunat? Ada? Ya silakan tunjuk ayatnya kalau ada. Secara keseluruhan, Pak John, yang namanya Yesus kan Anda harus ikuti ajaran Yesus, Iya, kan itu gitu. Yesus kan mengikuti hukum Taurat kan, Pak John? Benar tidak? Yesus mengikuti hukum Taurat enggak? Karena dia disunat. Pak John? Titik itu anjingnya tuh. Coba lihat dulu apa dia yang dilihatnya itu. Apa gimana? Yesus kan mengikuti hukum Taurat, maka itu dia disunat. Benar. Ah, umur berapa Yesus disunat? 8 hari. 8 hari. Apa Yesus ada memerintahkan supaya dia disunat? Sini Umur saja. Enggak, sekarang gini, hukum sunat itu ada di Taurat apa tidak? Iya jelas lah di Ada, hukum kan? Taurat itu tidak Ada, kan? ditetapkan di dalam hukum Taurat itu karena itu di dalam perjanjian antara Abraham. Abraham tidak? itu Ada bukan tidak, di zaman Musa. Jadi jelas ya. Ada tidak hukum Taurat? Itu, di dalam hukum Taurat tidak ada dikatakan untuk bersunat, brother. Oh, banyak. Coba tunjukkan di hukum Taurat. Waduh. Tunjukkan di hukum Taurat. Sebentar aku baca ya. Di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil ya, yang paling sekecil-kecilnya hukum Taurat tadi ada di Taurat, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kata sunatnya di situ. Sunat kan ada di hukum Taurat. Ah, kan kau bilang tadi di dalam hukum Taurat mana ayatnya? Waduh, perjanjian lama kan? Iya, terserah mau dari mana lah pakai terserah. Oke, bentar ya. Barnabas, kisah para Tapi Pak rasul. John iman Kejadian hukum Taurat juga kan? Pak John. Kejadian 17 itu bukan termasuk, Pak John. Coba baca dulu biar kau paham. Jangan kita ini. Kejadian Udah 10. saya baca tadi. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Kejadian 17 ayat itu sudah ada Taurat belum di situ? Itu hukum Taurat itu, John. Aduh, makanya Taurat. Kejadian itu kan- masuk Taurat, John. Taurat itu begini ya, John ya. Saya sedikit edukasi, sorry ya. Taurat kejadian itu mulai dari Adam pun dari penciptaan itu masuk ke dalam kitab Taurat. Makanya aku bilang ini paham nggak Taurat itu apa artinya? Taurat itu berapa kitab, John? Taurat itu berapa kitab? Enggak, Taurat itu tahu nggak arti Taurat apa artinya? Hukum-hukum, John. Hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Di Allah zaman lewat apa? oleh Tuhan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa. Oke. Sunat di Nabi siapa? Kenapa? Sunat di Nabi siapa? Ya untuk kaumnya Nabi Musa. Sunat di zaman Nabi siapa? Kaumnya Nabi Musa, Kaumnya Nabi John. Musa. Makanya Sini aku saya bilang, jawab, sini saya sunat jawab. itu Kaum Nabi Musa. diturunkan untuk keturunan Abraham. Oke, baik. Apakah Nabi Musa atau apakah Yesus melanjutkan ajaran Nabi Musa atau tidak? Ya jelas menggenapi. Jelas melanjutkan. Kalau melanjutkan, apakah sunat dibuang atau tidak?
Ya tidaklah. Tidak, artinya sunat sekarang wajib atau tidak? Wajib untuk keturunan Abraham dan budak-budak Dipilih-pilih dia. yang tinggal bersama dia. Loh, sesuai dengan ayat 17 tadi kan sudah kau baca sejarahnya sunat itu. Ya udah. Keturunan Abraham tidak. Makanya kan di Al-Quran itu nggak ada penjelasan siapa saja yang diwajibkan sunat itu. Kan nggak ada. Nah, tetapi di dalam Alkitab itu sejarah tentang terjadinya sunat itu kan dijelaskan. Saya ulang kembali ya Bang John ya. Apakah kejadian itu masuk hukum Taurat atau tidak? Kejadian itu dimasukkan di dalam kitab Taurat, bukan Ya, di dalam oke. hukum Taurat, di dalam Oke. kitab Taurat. Oke, apakah kitab Taurat sampai detik ini masih berlaku atau tidak? Ya tetap Tetap. Oke. Apakah kitab Taurat itu ada perintah sunat? di dalam kitab Taurat ada. Ada. untuk keturunan Abraham Oke, dan ada. Apakah budaknya. apakah perintah sunat itu masih berlaku sekarang atau tidak? berlaku untuk keturunan Abraham dan budak yang tinggal di rumahnya. Bolak-balik. Bang John, kisah para rasul 15 ayat 5, kisah para rasul 15 ayat 5, sekali lagi kisah para rasul 15 ayat 5, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kisah Siapa para yang rasul, berkata itu? Aku tanya. Enggak, itu kisah perintah para siapa? rasul. Iya, Kisah kisah para para rasul rasul siapa? itu. Makanya Siapa? kutanya siapa yang Paulus. Coba kau Paulus, dulu. Paulus kan? Itu perintah Paulus. Kisah para rasul punya siapa? Kitab siapa? Iya, aku tanya. Kau bilang Paulus. Tuh, di sini kan tertulis orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Berarti termasuk juga orang Kristen, termasuk juga orang Islam, termasuk juga orang Buddha dan Hindu. Nah, si John Berarti ini kalian anti mengikuti perintah Paulus gitu. si John ini anti Paulus si John anti Paulus. Gimana? Kalian ini kadang percaya Paulus, kadang kalian menolak Paulus. Mana yang benar nih kalian? Kalau Gini, begitu gini. pernyataan Paulus Bukan berarti loh, dia Bang John. mengizinkan untuk sunat. Kenapa kalian kemarin mengatakan Bukan ada masalahnya, ayat bukan melarang sunat? bukan kami menuruti perintah Paulus. Ini milah Ibrahim kami turuti dari perintah Allah, milahnya Ibrahim. Cuman tadi abang sanggah. Kenapa kalian tidak sunat? Sekarang, Nah, ternyata Mila ada di kitab Ibrahim- kalian itu mewajibkan Mila untuk Ibrahim itu bersunat. gimana bunyinya? Coba jelaskan dulu Mila Ibrahim itu. Coba, aku pengen tahu. Mila Ibrahim itu ya Termasuk sunat lah. Mila Ibrahim ini Awal. termasuk sunat. Coba Ya, ya di tunjukkan Ka'bah. aja ayatnya. Berkorban. Gimana? Makanya bisa Berkorban. kalian mengatakan seperti itu. Sunat. berkorban hewan, sunat, apalagi itu. Banyak. Hah? Iya, itu untuk siapa? Ibadah Kan haji. ada latar belakangnya. Ibrahim itu menyuruh melakukan seperti itu kan ada dasarnya, bukan asal. Ini perintah Allah itu. Iya, makanya aku bilang. Baca di Alkitab, di Kejadian 17. Sudah dibacain di Selebes tadi. Bahwa perjanjian itu terjadi, sunat itu, antara Allah dan Oke, gini, kembali ke sunat ya. Gini aja John, gini aja. Menurut Anda di zaman sekarang ini sunat wajib untuk Kristen atau tidak? Ya kalau kamu merasa keturunan Ibrahim silakan sunat. Itu aja tidak. Enggak, saya tanya kepada Anda, Bro. Apakah sunat untuk orang Kristen sekarang ini wajib atau tidak? Tidak ada ajaran Tidak wajib. Yesus sunat. Oke, baik. Tidak wajib. Alasannya tidak wajib kenapa, Bang John? Tidak ada perintah Yesus menyuruh sunat. Oke, tidak ada perintah Yesus untuk menyuruh sunat. Artinya tidak perlu bersunat, begitu ya? Ya kalau nggak ada perintah ngapain? Oke. Terus bagaimana nasibnya kalau ada Kristen yang bersunat? Apa akibatnya, John? Kalau mereka bersunat tadi merasa sebagai keturunan Abraham, tidak salah. Saya ulang kembali, John. Kalau ada Kristen yang bermata sipit, tidak mungkin keturunannya Abraham. Ya, jadi saya nggak mau rasis di sini. Dengerin baik-baik. Kalau ada Kristen bermata sipit, tidak mungkin keturunan Abraham. Dia adalah Kristen bersunat. Apa akibatnya, John? Dia
Enggak ada masalah. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Oke, Dia saya melakukan ulang atas dasar kembali. kesehatan. Saya ulang kembali. Menurut Bapak John, tidak ada perintah Yesus untuk bersunat. Iya. Artinya bersunat itu tidak wajib. Kan begitu? Ya. Nah, Bagaimana kalau ada Kristen yang bersunat tidak ada hubungannya dengan Abraham? Apakah dia mampus atau tidak? makanya jika dia Ribet kan lo? melakukan itu, enggak ribet. Kau yang Ribet John, sendiri. ribet John. Karena kalau dia nanti ditanya melakukan Ah. itu atas dasar keinginan dia, bukan ikut-ikutan yang tertulis di dalam Alkitab, maka dia akan dibebaskan. Bagaimana kalau saya bacain Galatia 5 nomor 2 kembali? Silakan. Apakah Anda masih percaya Paulus atau tidak? Ya, saya percaya sama Paulus. Baik, Kenapa saya tidak? bacain kembali. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Tahu arti bahasa Indonesia Bapak John? Artinya apa? Setiap Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna John. Setuju atau setuju? Ya, setuju. Artinya kalau ada Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Setuju atau tidak setuju? Setuju kalau Saya dia memang- setuju. memang Terima dari kasih. Dicatat bingung. ya Pak Hakim. Nanti kesimpulannya kita akan berikan di pada vonis nanti. Artinya Bapak John menerangkan pada hari ini, siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna baginya. Betul. Dicatat ya Pak Hakim. Dicatat. Makasih ya Bapak John. Saya sudah sunat itu. Bisakah Bapak John sebagai saksi di sini mengulang kembali dengan nada kencang bahwa siapapun Kristen di muka bumi ini yang menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna. Diulang Bapak John. Benar itu yang tadi dikatakan Paulus, betul. Pak Betul. John, bagus sedikit ya. Shalom, selamat sore, selamat sore. Sore Bapak. Ya. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, baik. Ini pertanyaan simpel. Boleh bertanya ya? Apa sih? Anda Kristen ini kan? Anda bersunat atau tidak? Nah, kalau saya ya, kalau namanya sunat itu namanya untuk kebersihan ya. Enggak, saya tanya Anda bersunat atau tidak? Kalau saya kalau namanya sunat itu untuk kebersihan. Kalau saya Saya tidak sunat. tanya bukan tujuan sunat, bahasa Indonesia nggak ngerti kamu. Anda bersunat atau tidak? Ah, tidak. Tidak, ya udah. Itu aja ditanya, nggak usah tujuan sunat. Bisa Nggak kan? apa-apa. Sekarang kembali ke Bapak John. ya, Boleh Bapak aku tanya. bertanya? Nggak jujur deh Bang Andi. Bang Andi nggak jujur deh Bang. Nggak jujur deh Bang. Nggak Kenapa jujur dia? Tadi katanya untuk kesehatan katanya. Berarti dia sunat Bang. Nggak jujur dia. Nggak jujur. Disegan, kenapa kamu katanya nggak jujur? Jujur bro, disunat atau tidak lo? Kalau saya tidak disunat. Kamu setuju nggak kalau Galatia 5 nomor 2 Tetapi berkata, aku bacain lagi di Galatia 5 nomor 2 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Terus jangan setengah. Terus. Ya udah begitu. Terus sampai selesai. Ya udah Anda yang, Nah, Anda yang terusin. dong. Anda yang terusin Ya, coba. diteruskan. Coba Jangan Anda. ayat setengah dong. Coba Anda yang terusin. Tidak, saya mau ayat itu. Ya, Saya cuma- maunya diteruskan. Ilmu saya cuma Begini, sampai itu. begini. Ilmu saya cuma sampai itu, Bro. Iya. Hanya batas itu harus selesai dong. Jangan cuma setengah. Saya bertanya. Katanya ada yang bilang bahwa bulan itu ada yang bisa Nggak ngomongin berlabuh bulan, ngomongin sunat, Ada ngomongin yang sunat. bisa- Ngomongin sunat, lain topik lo bawa-bawa. Ini ngomongin sunat dulu, belum kelar. Nggak usah pindah ke bulan kemana gitu loh. Jangan pindah topik dulu bro. Kamu ini kok semacam orang lagi capek abis, Setengah. lagi keringetan apa ya? Udahlah, jangan pindah topik bro. Dengerin baik-baik. Menurut Anda, perintah sunat di Kristen itu wajib atau tidak menurut Anda? Kalau saya untuk kita kembali ke kesehatannya, Mm-mm. itu menyangkut kembali ke kesehatan kita. Kesehatan kita itu terlibat bahwa itu untuk menyangkut kebersihan, oke? Oke, jadi Kristen yang tidak bersunat tidak sehat. Nah, jadi itu namanya harus
Kalau namanya orang sunat itu namanya kebersihan. Ya, Iya, menyangkut sama artinya Paulus yang tidak, dengerin dulu. Artinya Paulus, dengerin. Artinya Paulus yang tidak bersunat tidak sehat, betul? Bukan begitu. Aduh. Artinya kan di Segan ini tadi mengatakan tidak sunat, ya. Tapi satu sisi dia mengatakan sunat itu untuk menjaga kesehatan. Berarti ini si di Segan sama John Peter ini ya nggak sehat, nggak bersih orangnya. Betul nggak itu? Ya terserah di sisi lah, nenek moyang kita juga dari dulu sampai sekarang Betul, sehat-sehat betul. aja. Jangan nggak gitu, ada jangan masalah. nyerah. Kan alasannya sih di Segan itu kan jelas itu. Jadi Sunat jelas. itu tidak wajib. Fakta Kalau ada yang sunat yang itu untuk alasan terbukti kesehatan, sampai kebersihan, detik kan ini, begitu. semua Jadi orang siapapun oten yang Kristen tidak sunat itu artinya sehat-sehat tidak bersih, bukan begitu, John? Ya, terbukti sampai detik ini semua orang Kristen sehat-sehat saja, sudah hampir 2000 tahun ya. Udah dengarkan suara saya dulu, John. Tadi di Segan itu Iya, sangat luar saya biasa saja ya katakan. statementnya. Artinya Statementnya adalah setelah kalau ada 2000 tahun, umat Kristen sebentar, John, sebentar. Sehat-sehat Biarkan saya dulu saja. bicara. Saya biarkan bicara. Alasan orang Kristen disunat itu adalah untuk bersih, untuk sehat. Betul kan di Segan? Betul nggak, John? Iya, tetap begini. Betul. Bukan soal kita disunat, baru Kalau- kita baru disunat. Iya. saya tidak Ya, betul. Kalau Tentang ada kesehatan. orang Kristen yang tidak disunat, apakah masih sehat? Apakah masih bersih? Bersihlah. Bersih. Saya bilang tidak bersih. Berarti alasanmu itu tertolak dengan sendirinya. Karena apa? Orang yang bersunat itu untuk kesehatan, untuk kebersihan. yang dibilang Berarti- Iya, silakan ini memang. benar. Artinya- Itu kan Nah, artinya, Sunat itu berlaku kalau untuk orang tidak pemalas. sunat, artinya tidak bersih, tidak sehat, benar? Iya, Atau benar? Kalau dia pemalas, Benar, ya pasti udah, harus begitu loh. disunat. Tapi kalau orang rajin itu enggak perlu disunat. Ya, berarti artinya siapapun yang disunat itu orang rajin. Yang nggak disunat itu nggak rajin, termasuk kamu nggak disunat, kan begitu, John? Bukan. Bener? Kalau dia disunat itu kan pemalas. Dia tidak mau membersihkannya. Jadi lebih efektif disunat saja. Tapi kalau orang yang rajin, pasti dia membersihkan terus. Contohnya kayak Iya, saya nih. artinya, John, orang yang nggak sunat itu orangnya jorok. Loh, Kan buktinya begitu, saya nih. pemalas. Pembersih. Saya bersihkan Iya, terus. lah kalau kamu 3 kali bersih belum tentu sehari. bersih karena kamu tidak sunat. Alasan Loh. sunat orang Kristen itu adalah Malah untuk saya kebersihan. Betul lebih nggak disegan? bersih daripada Hendy. Saya cuma ngikutin aja apa katanya si Iya, disegan ini. Bener makanya nggak disegan? itu Kalau bilang. orang disunat itu lebih sehat apa tidak, Kalau John? dia Mana disegan? males menjaga kebersihan, maka wajiblah dia untuk sunat untuk menjaga kebersihannya. Tetapi kalau dia rajin gosok gigi, gosok si apa itu, Gosok gidal namanya itu, gidal, tahu nggak gidal? itu, dia orang rajin. nggak Tapi perlu sebentar disunat. gini ya. Tadi John udah menjawab bahwa loh, siapapun Kristen yang menyunatkan dirinya yang ada di muka bumi, Yesus tidak berguna baginya. John udah mutusin itu. Artinya apa? Ini yang satu. Anda disegan, dengerin dulu, Anda diam dulu. Disegan, menurut pendapat Bapak John, kalau Anda sudah bersunat, Yesus tidak berguna bagi Anda. Silakan Anda kembali cari kulup Anda, sambung kembali kalau udah disunat. Kalau belum ya, berarti Yesus masih berguna. Oke? Betul. Deal? Iya, betul. Deal. Itu Deal, aja, nggak usah deal. diputar, deal. Ya saran saya sih kalau yang bagi- sudah sunat ya, kalau yang sudah sunat kulupnya nggak ketemu ya, itu dicari aja, itu kan masih banyak itu daging-daging di pasar itu, dipasang aja itu Iya. kulupnya apa, Nanti, begitu kan bisa kalau dioperasi plastik. dibangkitkan kan nanti kalian itu dibangkitkan lagi nanti dalam keadaan pulus atau bersunat itu nanti. Begini saudara, begini, dengar ya. Walaupun statement yang tadi bilang bahwa Tuhan tidak berguna, untuk bagi kami itu sangat berguna bagi kami. Ya kalau disunat, kalau nggak disunat berguna. Bukan berarti yang begitu. Baca Bukan dulu. berarti saya. Baca Galatia 5 nomor 2. Gua baca lagi nih. Galatia. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya bahasa Indonesianya, siapapun yang bersunat, Karena Yesus begitu. tidak berguna. Karena Tuhan itu bukan dia mati. Ya, Saya nggak dia ngomongin dan hidup mati, kembali. saya ngomongin sunat. Pak Segan, Makanya tidak kalau bagi- Bapak masuk ruang ini Pak, berbicara dengan Hendy Celebes, itu Pak,
jebakan-jebakan, putaran-putaran Jangan memberani. Celebes. Jangan Hanya memberani. orang-orang yang paham dengan Hendy Celebes yang bisa mengatasi pertanyaan Hendy Celebes, Pak. Jadi kalau Bapak ditanya, lebih bagus Bapak bertanya pada Hendy Celebes. Karena apa? Dia muter-muter, Bapak bakal bingung nanti. Dia kalau sama saya aja dia nggak mampu, Pak. Kalau nanti sama orang Ashadu. lainnya diputer-puternya, Pak, itu. Ini Hendy Celebes. Ashadu. Nah, Bapak bertanya aja, Pak Dijani dulu. Bertanya aja, bertanya Pak, nanti jawab ini. Jadi gini ya teman-teman ya. Ya Kita begini kembali- Pak, coba Kita kembali ke topik ini, tetap topik sunat ya, Siapa? yang kemana-mana ya. Pak Tegan boleh bertanya aja dengan Hendy, nanti dijawab. Ya, masalah Oh, sunat pasti. aja, jangan Nah, kemana-mana. dia mau nanya Hendy, dengerin dulu Hendy. Kalau nanya Hendy sama Udahlah, aku aja. John, udah John, biar ini diteruskan asik kok. Jangan Iya, memberani. makanya aku bilang Pak Tegan itu Bentar. bertanya aja pada Hendy. Nanti kalau Hendy mau nanya sama aku aja. Monggo Pak Tegan. Astagfirullahaladzim. Silakan Jadi nanya Pak. sunat sebentar, itu aku ngomong. penting ya untuk kesehatan. Dan tadi si John mengatakan hanya orang malas lah itu yang disunat. Kalau rajin nggak usah disunat kan begitu. Betul nggak Iya, John? Betul. Nah, artinya orang yang pemalas itu memang wajib untuk sunat orang pemalas. Iya, betul. Orang yang Kayak rajin Hendy. itu nggak usah sunat. Iya, betul. Betul kan? Yo. Jadi ini bisa dikatakan ini si Pak John ini nggak sunat karena alasan dia rajin. Nah sekarang kita Betul buktikan, banget. Betul kita akan banget, buktikan betul banget. setiap pagi itu titik kamu itu apakah ada kotorannya atau tidak. Dan setiap Tidak pagi ada, kamu harus tidak, gosok-gosok tidak. dengan sabun. Tidak ada, karena malam-malam sudah dibersihkan. Tiap malam kamu bersihkan, kamu gosok. Iya, iya. Kenapa? Bingung lihat orang rajin. Ashadu. Bingung Pak Yesus lihat orang rajin. Bukan masalah bingung. Lah kalau tiap Iya. malam kamu gosok-gosok itu gosoknya pakai sabun apa pakai sikat? Waduh, masa Bapak tanya pakai sabun pakai sikat? Nah, iya dong. Masa gosoknya itu kan harus Sepon jelas. ada, Kalau pakai kalau pakai ada. sabun itu artinya Pakai- apa? pakai apa? Tiap Aduh. malam digosok-gosok pakai sabun titiknya. Makanya nggak mungkin pakai sikat gigi Pak. Aduh, lecet itu. Ya kan ada sikat yang halus. Oke, dilanjut Mas Andi, dilanjut. Aku cuma nyela aja. Pak Tegan boleh bertanya itu, tanyalah dengan Hendy. Sebentar ya, bolehkah yang lain diam dulu sebentar? Ada pertanyaan simpel aja. Karena bilang tadi Tuhan itu tidak berguna. Untuk bagi kami, Tuhan itu sangat berguna. Begini, apakah pada waktu itu sehingga kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan dan seorang putra Maria yang datang kepada kubur pada waktu itu melihat apakah ada tulang-tulang di dalam kubur? Oke, saya jawab ya. Di dalam kuburannya Yesus, Maria Magdalena datang, itu kaget menemui dua malaikat. Dia bertanya, Ya, saya jawab dulu, yang lain diem. Kaget dia, mengatakan, mayat Tuhan hilang, artinya di dalam kuburan kosong sama sekali, tidak ada yang tertinggal. Artinya Yesus itu bangkit dengan seluruh tubuhnya, tidak ada yang tertinggal dalam kuburan. Begitu bro. kenapa sampai bilang tidak berguna bagi kami? Karena Paulus yang ngomong, bukan gua. Nah ini. Coba lu omelin Paulus, coba lu telepon Paulus. Kenapa lu begitu? Orang Paulus yang ngomong, lu omelin gua, gimana sih lu bro? Paulus yang ngomong, bukan itu, gue. Itu oknumnya saudara. Tapi Iya. yakin dan percaya seorang. Orang, Oke. orang Paulus yang ngomong, bukan. Enggak bener lu. Orang Paulus yang ngomong, kita yang diprotes ini gimana toh? Oh, aduh, ya. Pak Disegan ngelawak kayaknya. Ngelawak yang nggak lucu ini. Oke, lanjut. Pak Tegan itu coba nanyanya itu yang agak berat-berat dikit. Contoh, kira-kira kalau nanti tidak bisa bahasa Arab, bisa nggak kira-kira berkomunikasi sama Allah Subhanahu Wa Taala? Coba tanya kayak gitu. Kan agama Islam ini Pak harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia.
berdoa, Hmm. beribadah, itu harus pakai bahasa Arab, nggak Iya, boleh iya. pakai bahasa Indonesia. Iya, iya. Sebentar, Pak, tunggu. Itu nanti statement itu yang saya nanti lontarkan ke sini. Kalau kita Indonesia, mungkin terapkan apa yang sudah kesaksian, bahkan pun ada peninggalan Ini seperti jalan muatan jejak ini yang Tuhan dari Yesus. Thailand ini. Mbak Desikan, kamu ini ada di Thailand ya? Enggak lah, aku di Papua, asli Maluku, staynya di Papua dong. Udah lanjut. Aku di Maluku, orang dari Patimura, perlawan Patimura. Jadi aku staynya di Papua. Jadi begitu. Jadi saya lanjut ya yang tadi. Topiknya begini. Kalau kami apa yang terangkan itu dengan Indonesia, kami berbaca dengan bahasa Indonesia. Kalau sehingga kalau kami kembali ke Israel, baru terapkan dengan bahasa Israel. Oke. Artinya menurut kamu apapun terjemahannya LAI kamu Jadi percaya begini. semua ya? Ya dengerin dulu. Jadi dengerin dulu. Sebentar. Jadi apapun terjemahannya LAI kamu percaya semua ya? Kalau itu dari iman dari pribadi seseorang. Enggak, saya Ya, tanya aku nggak percaya itu kamu. iman dan pribadi. Jadi kamu semua percaya Nah. terjemahan LAI di Bible, percaya semua? Nah, saya percaya. Oke, nggak percaya semua ya. Kalaupun misalnya ada yang keliru tetap Ya. percaya. Kalau yang keliru yang kita melihat apa yang nanti yang pertama kita harus Nah. dibaca semua, jangan Oke. setengah. Untuk Gitu. untuk mengoreksi sebentar dulu. Untuk mengoreksi supaya kekeliruan ini bisa diluruskan, bagaimana caranya? Dan kita harus membaca semua sampai selesai, jangan setengah. Salah. Untuk Kalau kita cuma mengoreksi, belajar. dengerin dulu, saya ajarin kamu, kita berbagi ya, Bro. Gini Pak, Sebentar Pak, dulu. bahwa Untuk mengoreksinya supaya tidak salah terjemah harus mengerti bahasa aslinya, Bro. Karena apa? Terjemahan itu bukan kitab suci. Yang kitab suci adalah bahasa aslinya. Apakah Jadi begini. Bro, saya tanya kamu dulu, apakah terjemahan itu kitab suci atau bukan? Terjemahan yang mana? Terjemahnya lu pegang LAI itu. Itu kitab suci lah. Kalau ada yang salah Saya bilang bagaimana? itu bukan. Nah, kita harus diterangkan dulu dari awalnya siapa, terus Kasihan dirinya. Nah, gitu. Kalau ada yang salah bukan kitab Jadi suci, Bro. Jadi, kalau di Al-Quran begini, kalau di Al-Quran, kalau di Arab bukan, kalau dibaca bukan bahasa Arab dengan satu, tidak, itu dua sisi agama dong. Kalau ada yang baca Alkitab di situ, terus luar biasa, padahal tidak, itu Alkitab itu. Apa sih? Aneh kan? Ngomong apa sih ini anak? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung Padahal sama itu Alkitab sekali. itu berjamaah dengan bahasa Arab dengan Begini Alkitab. aja, kasih bahasa sederhana aja ya. Saya sederhana aja, Bro, biar kamu nggak muter-muter kasihan nanti. Kamu masih percaya Yesus itu Tuhan atau Yesus utusan? Saya percaya Yesus karena dia mati. Dia mati telah hidup kembali dong. Kamu percaya Yesus itu utusan atau Tuhan? Dia kan seorang utusan dong. Utusan apa Dia Tuhan? sebagai utusan. Utusan, bukan Tuhan. Dia kan sebagai utusan. Bukan Tuhan. Dia kan utusan. Jadi bukan Tuhan. Utusan. Sebentar, santuy sebentar. Kalau dia utusan artinya bukan Dia kan utusan adalah Tuhan. Kan begitu. Bagaimana Jadi kita mungkin tidak bisa untuk berbicara. Kalau dia utusan, Islam sebentar dulu. Dia Pelan-pelan dulu Mas Edi, pelan-pelan. Sabar. Tarik nafas, Pak, disegan. Tarik nafas, minum air putih dulu ya. Tarik nafas pelan-pelan. Bahkan tidak akan nampang, saudara. Dia dengerin. Dia utusan atau dia Tuhan? Dia kan ada utusan dari seorang bapa dong, dari surgawi akan turun ke bumi merupai dengan seorang manusia biasa, kan Oke. begitu. Waktu dia di bumi, Sebenarnya waktu dia umur sehari, dia utusan atau dia Tuhan? Waktu umur sehari. Utusan, dia turun sebagai putra roh itu turun ke masukkan seorang Enggak. ibu. Dengerin dulu ya. Anak Maria ini waktu masih di dalam palungan dibungkus kaum lampin, bayi ini Tuhan atau manusia? Dia kan merupai turun itu sebagai manusia toh. Oke, manusia. Berarti Sebagai roh kudus. iya, manusia ini Tuhan atau tidak?
Dia kan Tuhan. Berarti bayi ini Sebab Tuhan. bukan Tuhan. Bayi ini Tuhan. Kan ajaib. Dia kan turun sebagai ajaib. Enggak, ini bayi bayi. Dengerin dulu, bayi. Pak, dengar Sabar dulu. dulu, sabar. Sabar dulu, Pak. Minum air, Dengar dulu, minum air, Pak. minum air. Begini, Pak. Sebentar ya, sebentar. 5 menit aja, 5 Ini menit. bersemangat ini. Iya, 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 iya. Bersemangat ini. Iya, 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 iya. Begini, Pak. Sebentar ya, sebentar 5 menit aja. Lucu ini. Sehingga aku bertanya balik ya, apakah Maria itu ada punya suami enggak? Saya tanya balik. Ada namanya Yusuf suaminya. Nah, dia kan bukan suaminya. Suaminya. Dia kan bukan suaminya. Kenapa? Suaminya. Bukan. Suaminya. Bukan. Bukan. Aduh. Sorry, Pak. Salah, Pak. Suaminya. Kenapa sampai Yusuf dia harus merelakan diri sebagai harus dia seorang bapak? Karena apa? Dia kasihan menyayang kepada seorang Maria. Saya bacain ya. Matius 1, saya kasih data. Matius 1:19. Yusuf tunangan Maria adalah seorang yang jujur dan baik hati. Ketika Maria Dia memang bertunangan. Iya. Itu memang bertunangan, tapi tidak menyentuh. Dia tiba-tiba itu kan tiba-tiba dari seorang Maria. Duh, kaget loh, kenapa ini timbul ada? Akhirnya apa? Malaikat yang turun dan cahaya. Ini dulu artinya Maria ini punya tunangan, kemudian Maria nanti resmi menjadi suaminya Pak Yusuf, betul? Memang betul. Betul. Artinya Maria punya suami namanya Yusuf, pintar. Kenapa kamu dengerin dulu? Kenapa kamu mau dengerin dulu? Kenapa kamu mau menjandakan Maria sedangkan Maria punya suami? Kamu nggak boleh begitu loh. Dosa loh, dosa. Itu kan belum. Iya. Ketawa deh. Nanti kualat loh, nanti kualat. Gak boleh menjandakan orang kalau punya suami, bro. Halo. Belum siapa. Minum air dulu bang, nanti keselak. Tapi asik ini ya. Asik. Iya, asik ini, asik. Gua demen sama lu, bro. Gua demen. Iya. Terus. Ya. Itu kan istrinya belum sah. Kan begitu, Pak. Istrinya belum sah. Pak, gini aja nih. Kalau Gini aja gue injilin kamu ya. Begini ya. Itu Pak Yusuf tidak berhubungan suami istri dengan Maria sehingga Maria hamil. Jadi tidak disentuh. Begitu dong menjawabnya, menjelaskannya. Jadi Maria ini wanita perawan tapi bisa hamil. Dengerin dulu, saya injilin kamu biar kamu pinter. Jadi Maria ini wanita suci perawan, tidak pernah disentuh laki-laki tapi bisa hamil. Betul apa betul? Betul apa betul? Bisa kan? Betul Pak Guru. Betul kan? Ya. Jadi kita nggak boleh menghujat Maria tidak punya suami gitu ya. Tapi Maria ini wanita suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki tapi bisa hamil. Nah, isi kehamilannya atau isi kandungan, dengerin dulu saya jelasin sama kamu. Nah, isi kandungannya Maria ini adalah seorang yang bernama Yesus kecil, umur 9 bulan. Gitu ya, bersehari, 2 hari, 3 hari sampai 9 bulan. Melahirkanlah dia di kota Daud, keluarlah yang namanya Yesus. Ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin. Gitu ya. Nah sekarang ini, apakah Yesus yang umur sehari ini manusia atau Tuhan? Coba kamu berpikir menjawab. Tarik nafas ya, tarik nafas. Jadi sebagai kami orang Kristen menyebut bahwa dia Tuhan. Oke. Tuhan. Jadi Tuhanmu dilahirkan oleh seorang perempuan suci, betul? Iya. Oke. Apakah Tuhanmu ini waktu umur sehari maha kuasa atau tidak? Bagaimana? Waktu Tuhanmu masih umur sehari, dia maha kuasa atau tidak? Dia kan seorang maha kuasa dong. Apa yang dikuasai Tuhanmu waktu umur sehari? Dia kan seorang anak raja.
Dia datang adalah sebagaikan raja. Waktu Tuhanmu masih umur sehari, belum bisa berjalan, apa yang dia kuasai? Ya. Dia kan masih baik. Iya, apa yang dia kuasai? Kan dia Tuhan Maha Dia Kuasa kan dia masih kan. baik. Dia kan belum minta Ingat, apa-apa. Dia ingat Tuhan itu Maha Kuasa. Pertanyaannya waktu Tuhanmu umur sehari, apa yang dia kuasai? Menjaga bumi ini biar tetap matahari bersinar bilang. Oke, tuh. Jawab tuh Bang John, Tuhanmu waktu umur sehari dia menjaga bulan ini kan, dunia ini gitu loh. Setuju nggak kamu? betul betul. Nah, apakah Tuhanmu Betul. waktu umur sehari dia Maha Kuasa ini membutuhkan air susu Nutrisi. ibu? Nutrisi? Sepertinya iya. Sepertinya Dia iya. Ada nggak yang betul. menguasai air susu ibunya selain Tuhanmu? Cuman Tuhan. Artinya dia menguasai susu ibunya waktu dia umur sehari, betul? Ya. Ya, pintar. Ya. Begitu dong jawabnya. Begitu dong jawabnya. Pintar ini. Aduh, mulai sakit perut gue. Kalau sama PN di Celebes, jangan mau ditanya, Pak. Dia nanya terus sama Bapak, diputar-putarkannya. Kagak, ini benar, John. Padahal kan kapan dia nanya, apakah Yesus itu disusui? Di dalam Alkitab pun sama Al-Quran nggak ada itu Pak disusui itu. Itu hanya narasinya, pendapatnya saja. Ya, saya nggak Tidak ada berpendapat. itu disusui itu Pak John di saya kan Jadi- udah mengiyakan loh bahwa Jadi disusui. sama seperti begini Pak Segan, ketika Iya. orang ini bertanya, apakah benar Yesus atau Isa Al-Masih itu keluar dari lubang itu? Kan tidak ada yang lihat dia keluar dari lubang itu. Karena tidak ada bidannya itu. Jadi nggak ada saksi yang melihat dari mana dia keluarkan. Oh iya benar, menurut Bang John, Maria itu tetap perawan karena Bunda Maria itu nggak melahirkan, mohon maaf ya Bang John ya, nggak lewat normal sebagaimana manusia melahirkan normal. Menurut Bang John begitu, jadi Yesus itu keluarnya bukan di situ. Benar ya Bang John? Berarti dari mulut dong. Nggak, Ah, itu nggak hal yang juga. mudah brother santuy. Kalau bagi Tuhan itu gampang, itu mau keluar dari mana. Kun payakun, jadilah keluar. Jadi, artinya Yesus itu bisa keluar di mana saja menurut Bang John. Betul banget. Kalau dia bisa masuk dari mana saja, maka dia bisa keluar dari manapun. Tapi bagaimana kira-kira tali pusarnya itu Bapak John terputus? Oh, nggak ada tali pusarnya itu Ah. kurasa. Makanya tidak ada Yesus binti. nggak punya tali pusar. Iya. Makanya beda dengan yang tercipta Bagaimana dari bisa air hidup di mani. dalam? Bagaimana bisa dia hidup Yesus di dalam kandungan kalau nggak ada tali Lu pusar? bagaimana? Kok bingung Henry Sedebes? Bagaimana bisa tanpa air mani bisa jadi anak manusia? Coba. Bingung kan? Iya 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 Iya, Pak John. iya. Itulah kemahakuasaan Tuhan itu, brother. Nah, begini Pak John, yang maha kuasa itu bayi dalam kandungan ini atau ada maha kuasa di luar? Yang maha kuasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat itu, yang kemudian bisa terlihat. Enggak, yang maha kuasa dalam kandungan atau di luar kandungan? Ya itulah keesaannya, brother. Saya nggak. Makanya bilang esa itu dia bisa tidak kelihatan dan bisa kelihatan. Enggak, begini Pak John, yang maha kuasa yang dalam kandungan atau yang ada di surga? Ya, kalau yang maha kuasa itu dia tetap maha kuasa dimanapun brother dia berada. Jadi nggak enggak. di surga. Pak John, Ketika turun ke bumi berarti nggak maha kuasa dong. Abang John, dengerin baik-baik ya. Kan Tuhan Anda ini ada dalam kandungan. Ya Pak John. Tuhan Anda juga kan ada di surga Bapak. Betul. Yang maha kuasa Bapak yang ada di surga atau Tuhan yang ada dalam kandungan? Dia yang ada di mana itu, brother. Dimanapun dia berada. Nah, dia maha sebutkan di kuasa. antara salah satunya yang maha kuasa. Loh, makanya aku bilang keberadaan Tuhan itu kan esa. Dia Saya ada nggak di mana nanya keberadaan, saya nanya ke maha kuasaan. Tadi kan nanya, brother, di mana? Di langit atau di bumi? Begini pertanyaannya Bang John ya. Brother sudah kasih pilihan di langit atau di bumi. Iya, artinya yang maha kuasa itu apakah Tuhan yang ada dalam kandungan yang maha kuasa atau Bapak yang di surga yang maha kuasa? Iya, dia maha kuasa dimanapun dia berada, dia maha kuasa, brother. Atau dua-duanya maha kuasa? Iya, dimanapun dia berada, dia maha kuasa. Artinya Tuhan Anda dua. Loh,
Kalau saya bilang 2 kan 2 biji, nih ada 2 biji, berarti bisa dinilai, bisa dibilangi. Makanya saya bilang Tuhan itu esa karena tidak bisa dibilang. John, Itu ketawa bingung. disegan nih. Apa yang Disegan kenapa kamu ketawa? tidak? Saya ketawa karena mungkin statement yang tadi Bapak pertanyaan itu apa yang sudah dijawab itu sudah. Makanya Itu sudah Pak, yang tadi ini saudara Pak Segan, Hendy Celebes ini pintar menjebak-jebak dia. Makanya Pak Segan hati-hati kalau dia bertanya. kita ya mengikuti aja, kita mengikuti saja. Yang penting iman kita kan berbeda. Iyalah, imannya berbeda. Jangan seperti Pak John itu ya, dikit-dikit memframing, pinter katanya. Memang pinter umat muslim ini. Kata kalau Bang John itu orangnya, Bang John orangnya baik. Bang John orangnya baik, Disegan baik Dia kok orangnya. makanya Baik-baik. mengarahkan kalimat-kalimat jebakan. Hendy Celebes ini termasuk salah satu muslim yang pintar, Pak. Enggak. Dia ini muslim yang pintar, makanya dia selalu bertanya, jarang menjawab. Orang yang sebenarnya bertanya, jarang menjawab itu pintar, Pak. Iya Pak. Lanjut. Ada Bang Juma di bawah, Banjul mau naik katanya. Luar biasa. Ada Bang Zuma. Iya. Siapa ya gantian dulu ya? Biar Ani turun. Disegan Ani turun Bang. Iya, Disegan kamu lagi Biar ada di turun. Maluku ya, Bro? Bang Zuma naik aja ya. Saya asal dari Maluku. Di Ambon. Saya di Ambon. Iya, Ambon. Beta di Ambon. Oh, Beta di Ambon tapi di stanya di Papua. ya. Beta juga di Batu Gantung, Beta. Oh, sini Batu Gandung. Iya. Aduh. Osem bagaimana Justru tidak kenal itu. Beta, Kak? Ose. Osem paling parlente, Osem. Gak apa-apa. Nah, yang penting kita kan ya, kita yang mungkin kita kan berbeda, tetapi Iya. ya kita Ya, toran hanya semua satu, ya. toran semua bersaudara. ya, terus semua bersaudara, toh. Iya. Jadi iman kita kan berbeda, tetapi ya bersembah hanya cuma lewat satu, ya. Dia sudah jelas, toh. Betul, Kan betul. begitu. Tapi ketawa-ketawa boleh toh? Enggak boleh. Ketawa boleh tapi Dia ketawa terus, Hendy. Makanya aku bilang, jadi dia Belum ada Bang Zuma ini sepertinya. Belum ada. Oke, lanjut aja. Kalau ada Bang Zuma, nanti Mas Juma tolong atau ya request dulu biar langsung saya naikkan. Lanjut. Iya. Gimana kok lucu banget ini sore ini kok jadi ada hiburan ya. Jadi gini ya Bang John, nanti kalau misalnya saya salah dalam membahas terus membaca Bible, tolong dikoreksi ya Bapak John sama Pak Disegan ya. Begini ya. Yesus itu diutus kepada domba yang hilang di Israel. Gitu ya. Terus kemudian yang paling kita sering dengar tuh di Yohanes 17:3, satu Tuhan, Yesus utusan. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa. Penghakimanku adil, kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus di muka bumi itu dia tidak punya kehendak sendiri, karena memang diberi kehendak. Harus Bapak yang berkehendak, Yesus yang manut, gitu ya. betul Ya. banget, Hendy. Saya tidak menyangkal itu benar Ya, itu berkata. ya. Artinya apa? Kenapa kalau Yesus itu maha kuasa, maha mengetahui, tidak mungkin Yesus tidak tahu juga hari kiamat. Hanya Bapak yang tahu. Tahu dia brother. Nggak Yesus bisa, tahu. Pak Jo. Dia sendiri yang Tahu. ngomong kok. Enggak, dia mengatakan seperti ini. Tentang hari itu, malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi di sini dia tidak mengatakan aku tidak tahu. Dia hanya membuat simbol perumpamaan. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi dia tidak mengatakan aku, Yesus tidak tahu, nggak ada dia berkata seperti itu. Saya Brother. boleh bacain Bang John? Silakan. Matius 24:36 toh? Iya. Oke. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak ini siapa Bang John? Makanya aku bilang di situ kan anak dia mengatakan, bukan dia mengatakan aku.
Iya, Tetapi anak. dia mengatakan anak. Iya, anak ini Anak siapa? di situ adalah tubuh yang ada di bumi. Tubuh yang ada di bumi siapa, Pak John? Yesus, Berarti Yesus tidak tahu. ya Bapa yang ada di surga, Yesus tahu. Bapa yang ada di surga tahu, anak yang punya fisik di bumi Iya, tidak tahu, Pak makanya John. aku bilang anak itu adalah tubuh yang ada di bumi. Itu Tubuh. adalah Yesus. Bapa Ya. yang ada di surga itu adalah Yesus. Nah, yang mengetahui itu adalah Bapa yang di surga, yaitu Yesus itu sendiri. Kok ada double Yesus? Loh, kan Yesus itu adalah anak dan Bapa itu sendiri. Kok ada Dia double satu Yesus? kesatuan yang esa. Apakah Yesus yang ada di surga Bapak John sama dengan Yesus yang ada di bumi? Pertanyaanmu lagi, ulang lagi yang jelas. Apakah Bapa yang ada di surga sama dengan Yesus yang ada di bumi? Bapa yang di surga itu dan anak yang ada di bumi, anak yang ada di bumi. Sama ini atau saya tidak? pakai kata anak ya. Sama atau Jadi tidak? bentar dulu, ini akan saya jelaskan. Bapa Ya, dan anak yang ada di bumi itu adalah satu kesatuan yang sehakikat di dalam diri Sa- Yesus. Sama atau tidak? Iya, satu kesatuan yang Oke. hakikat di dalam diri Yesus. Baik. Apakah Bapak di surga? Apakah Bapak di surga punya fisik? Bapa di surga apakah punya fisik? Saat dikatakan Bapa di surga itu dalam bentuk roh. Oke, saya ulang kembali pertanyaan. Apakah Bapak di surga punya fisik, Bang John? Dalam bentuk roh. Punya fisik atau tidak? Dalam bentuk roh. Artinya tidak punya fisik. Betul apa betul? Betul, dalam bentuk Betul. fisik tidak. Apakah Yesus di bumi punya fisik? Ada, betul. Oke. Apakah Yesus di bumi sama dengan Bapa yang ada di surga? Sama atau tidak? Bapa yang di bumi, Yesus yang ada di bumi yang punya fisik, iya, Bapa yang ada di surga tidak punya fisik. Sama atau beda? sama karena sudah dikatakan. Sama bagaimana? Bentar dulu, kan dikatakan Aduh, John. Yesus telah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi artinya di sana bahwa tubuh itu telah kembali ke hakikatnya dan menjadi berkuasa. Pak John, kita ini Nah, belum jadi jelas. Bang John, kita belum omongin dia naik. Kan masih lama, 30 tahun dia di bumi, Bang John. Kita omongin dulu Yesus di bumi, belum naik dulu. Cerita Ya. Yesus di bumi. Iya, apakah Oke. ini kan pertanyaannya begini Bang John. Apakah Hmm. Yesus yang ada di bumi ini punya fisik? Ya. Bapak di surga tidak punya fisik, sama atau beda? Iya. Beda. Beda. Artinya kalau sudah berbeda, artinya tidak Ya sama lah. tidak sama. Nah, kalau tidak sama, apakah dua-duanya tahu hari kiamat? Ya tahu lah. Berbeda dia, John. Iya. Tahu dong. Bagaimana Ketiga- mungkin dia tahu dua-duanya sedangkan dia kondisinya tidak sama? Iya. Dibilang dia tahu nanti hari kiamat itu nanti. Iya, waktu dia di bumi masuk kita ini, apakah Yesus di bumi tahu hari kiamat? Di bumi, udah jelas dikatakan di situ. Anak tidak tahu, bukan Yesus ya. Nah, Yesus itu anak, Pak John. Aduh, kok kamu maksakan seperti itu? Saat dikatakan anak itu adalah simbol untuk mengatakan tubuhnya. Iya, waktu Tubuh Yesus yang ada dikatakan di bumi. iya, waktu Yesus dikatakan anak, artinya anak ini punya fisik berarti dia Di bumi. di bumi pinter. Apakah Yesus waktu punya tubuh di bumi tahu hari kiamat? Ya, waktu tidak di bumi tidak tahu betul. Tidak tahu. Artinya Yesus waktu di bumi tidak tahu hari kiamat. Betul apa betul? Betul banget. Betul pinter. Itu maksudnya. Dicatat Pak Hakim. Ya. Nah, Jadi terus udah tahu kapan? Mas Andri pinter masih aja dilawan ini si John ini. Tanya, Andy. Ya. Kau tanya, Yesus di surga tahu nggak hari kiamat? Nah, ini baru mau ke sana. Itu dong. Nah, baru mau ke sana. Ya, ya, Nah, ya, waktu dia di bumi, dia tidak tahu hari kiamat. ya. Nah, betul. sekarang nih, supaya adil juga nih, supaya Pak John juga bisa memberi argumentasi Yesus tahu hari kiamat. Nah, sewaktu dia sudah makan ikan goreng gitu ya, Markus 19 terangkatlah dia di surga dulu di sebelah kanan.
Setelah dia duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus sudah bisa tahu hari kiamat? Ya jelas dong, kan dia datang sendiri nanti di hari itu. Oke. Artinya sekarang ini ada dua person, ada dua oknum yang tahu hari kiamat. Gimana? Yesus dan Bapa. Ya, anak dan Bapa itu adalah satu kesatuan di dalam diri Yesus. Jadi sekarang menurut Bapak John, Bapak dan Yesus sudah menyatu di surga sekarang. Bapak dan anak, iya benar. Sudah menyatu. Sudah menyatu di dia. surga. Iya, Oke. betul. Kalau dia sudah menyatu, yang mana? Yesuskah yang bergabung ke Bapa atau Bapa yang bergabung ke Yesus? Ya jelas lah, Yesus itu yang naik kepada Bapa. Berarti Yesus masuk ke Bapa atau Bapa yang masuk ke Yesus? Ya, Yesus yang naik kepada Bapa. Jadi kemarin Bapa yang naik kepada Yesus. Bukannya Bapak yang masuk ke Yesus ini. Enggak, kan udah naik ke atas Karena dia. Berarti pada mulanya Yesus adalah yang naik kepada firman. Bapa. Aduh, Ini kebolak-balik kan ini si kita John. Yaudah, nanya lanjut kan pada lanjut. saat di bumi, biar nggak bingung. Andy ini kan nanti nanya pada saat Yesus di bumi nanti katanya. Udah, kita omongin di surga lagi, jangan ke bumi lagi lu. Jatuh Aku lagi diam lu. lo dari Sekarang tadi nggak di surga bang. lagi kan, Bang makanya John, aku bilang. diam dari tadi Bang John. Kenapa Orang Pak Erik diam kok. Gini Pak John. Kalau sekarang udah naik di surga, ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan ada dua oknum yang berbeda nih. Bapak dan Yesus kan tadinya berbeda tuh. Bapak dan anak? Bapak dan anak nih. Anak ini membawa fisik nih ke surga kan, karena kuburan kosong Bapak John. Pertanyaan sekarang Bapak John, Anda mengatakan dua-duanya tahu hari kiamat. Iya. Ya, kalau dia sudah disatukan atau dia sudah menyatu, Bapak yang masuk ke dalam diri Yesus atau Yesus masuk ke dalam Bapak? Sama aja sama. Bapak yang ada di dalam Yesus, Bapak yang ada di dalam anak yang ada di dalam Bapak, di dalam Tukar-tukaran. diri Yesus. Bisa tukar-tukaran gitu ya? Iya. Bebas lah. Oke, bebas ya. Artinya Bapak bisa masuk ke dalam fisik Yesus. Iya bisa. Diri Bisa. anak betul ya. Iya, Yesus kan sekarang ini di surga ganteng loh. Ada jubahnya loh, King of King. Ada tatonya loh di paha. Iya. Ya kan gitu ya. Artinya apa? Tuhan Pak John sekarang ini disikan, jangan lu kabur, disikan, lu dengerin dulu supaya lu pinter. Jadi artinya gini, Tuhan Bapak John di surga itu ganteng, jenis kelamin laki-laki. Di dalam laki-laki yang ganteng ini ada Bapak di dalam diri yang ganteng, betul? Iya betul. Ada Betul. roh Bapak. Betul. Gitu. Saya nggak mau memaksa Bapak John, tapi Bapak John sudah mengiyakan, jujur apa adanya. Kita di sini nggak debat, tapi kami nggak menghakimi. Bapak John, Bang John ini orangnya asik untuk diskusi. Kira-kira begitu teman-teman? Toyib. Lebih asik lagi kalau dia bersahadat. Tuh lebih asik lagi tuh. Oke, lanjut. Ya. Ya artinya Bapak John ini Tuhannya jenisnya kelamin laki-laki. Pak John, kira-kira kalau Bapak masuk di dalam diri manusia yang ganteng ini, apakah Bapak ikut berjenis kelamin Bapak John? Ya, roh ada jenis kelamin nggak menurut kamu? Enggak, saya tanya Ini aja. Ada Edis ini masuk ini. Seru Ya, ini. roh ada jenis kelamin nggak? Ya, dia kan masuk ke dalam diri yang jenis kelamin laki-laki Bapak John. Makanya bertanya, roh itu punya jenis kelamin nggak menurut Edis? Roh itu masuk ke dalam diri perempuan, ya perempuan ini yang punya roh dikatakan dia perempuan. Fisik perempuan yang kelihatan. Ya roh ini dengerin Bapak. Sebentar Bapak John. Jenis kelamin. Iya, roh ini masuk ke dalam diri laki-laki, berarti dia masuk kepada diri laki-laki gitu loh. Iya. Masih aja nggak berubah-berubah. Jadi kalau roh ini ya kita nggak bisa identifikasi dia jenis kelaminnya apa, yang jelas. Kalau dia masuk ke dalam diri laki-laki, ya dia sebagai laki-laki lah Pak. Iya betul. Dan gitu ya. Jadi menurut Bapak John kabur. Ya kabur lah. Kabur Edis ini. Nggak berani dengar suara kita. Karena apa? Kita di sini santai. Edis. Bapak Bang Jong ini orangnya cakep loh. Kemarin Bang John Nggak seri yang loh itu. Seri yang kedua Bapak John udah dapat ini lagi. Mimpi lagi Bapak John belum? Bang John. Tadi ada rantai perak tuh Bang Jul. Kalau rantai perak nanti Ya, ini diomelin Bang John. sedang saya scroll ini.
Ya tadi ada rantai perak tadi. Kalau rantai perak naik diomelin sama Bang John Pak Erik nanti. Tak boleh mengomel-omeli orang. Nah, Bang John ini teman kita, dia orangnya ya. asik. Nah, pilih-pilih nanti yang oten-oten. Dis tadi sebentar di sini langsung kabur. Tuh. Lanjut. Ya, Bang John ini orangnya asik, nggak apa ya. Dulu pertama kenal ya kita memang saut-sautannya Bang John, sekarang mah udah enggak. Kita damai ya Bang John? Damai aja kita. Iya, damai kita. Kita nanti ketemu ngopi-ngopi, Bang John ke Jakarta, hubungi kita ngopi-ngopi bareng. Mantap itu. Iyalah, harus begitu. Kita nggak boleh bermusuhan. Karena apa? Kalau emosi, agama yang membawa aliran emosi itu udah dikuasai oleh iblis itu. Betul. Jadi kita nggak Ya, boleh betul. Betul. Ya, setuju Jadi John. kalau John, kita setuju. selalu Setuju. bernarasi Setuju. emosi, menghujat itu Betul. udah dikuasai iblis itu. Kalau kita bisa berbicara fenomena yang berkembang sekarang Bang John. Bagaimana sih fenomena ini cenderung banyak yang bersentuhan dengan hukum. Pandangan Bang John gimana? Seperti apa itu? Ya baru-baru ini lagi Gracia Pelo. Sebelum dia ada anak Batak yang bernama Rudi Simamora. Tuh. Yo gini, Hmm. sebenarnya kan di Indonesia ini tidak Islam, tidak Kristen juga punya perasaan. Artinya begini, ketika umat Islam itu menyinggung keyakinan, Intinya manusia lah Pak John. Intinya Baik. manusia kita ini punya perasaan. artinya gini, makanya aku bilang tidak Islam, tidak Kristen. Artinya punya perasaan. Jadi janganlah disinggung-singgung perasaan dan keyakinan orang lain. Karena pada dasarnya gini, imani yang kalian imani, kami imani apa yang kami imani. Setuju Pak John, setuju. Tapi kalau di area diskusi, boleh kita panas-panasan berargumentasi Kalau data boleh. Berargumentasi, artinya kan memang ada roomnya. Ya, Artinya betul. ada tempatnya untuk bertanya dan menjawab. Betul. Kalau ini Bang John, kalau lagi monolog sendiri banyak yang nonton, ya demi duit gitu, ngomong terus sendiri-sendiri begitu monolog, terus membahas kitab suci orang lain, di sana isinya penghujatan. Menurut Bang John gimana yang kayak begituan Bang John? Ya, jadi oknum-oknum yang seperti itu ada, tidak hanya di agama Kristen, di agama Islam juga ada oknum-oknum yang suka menghujat-hujat. Dia meyakini apa yang diyakini. Bukan masalah dia. Islam Kristen, setuju apa tidak, John? Iya, Setuju apa saya tidak? bilang, tidak di agama Kristen, tidak di agama Islam itu ada orangnya, oknum saya bilang kan. Artinya hal-hal seperti itu kan harus dihindari. Nah, artinya John, orang yang melakukan begitu memang sewajarnya patut terjerat dengan hukum, kan begitu? Iya, makanya aku Ya. bilang kalau itu terjerat dengan hukum kan ada dalilnya, ada sebabnya. Ya kan? Apakah ada unsurnya di sana mencukupi untuk dijerat ke masalah itu? Kalau Tidak memang mungkin, ada, ya tidak mungkin udah mau nyampe persidangan Bang John nggak ada dua alat bukti. makanya saya bilang kan mungkin. ada dalilnya, ada dasarnya. Pasti ada dasarnya Bang John. Ya maka saya bilang kan benar kan? Jadi untuk itu Bang John ya mari kita satukan tekad bahwa kita ini semua tuh bersaudara. Ngapain sih hujat menghujat kan begitu. Betul. Nah kalau mau diskusi aja, artinya ada hak jawab. Jangan monolog seperti anak Batak ingin menguliti Tuhan loh. Ngeri kali itu. Ya itu seperti si anu lagi Pak Sugi itu kapan ngomong tiga kali Tuhan itu saya tidak takut katanya. Kadang kan omongan dia tuh terlampau menghina Tuhan. Kalau dia kan berdiskusi Bang John. Iya. Ada lawan diskusinya. Kata-kata lawan diskusi, nggak ada diskusi pun sering saya lihat dia berargumen seperti itu di atas. Padahal nggak ada. Kalau saya mendengarkan dia berdiskusi karena apa? Dia ditantang oleh teman-teman Kristen untuk berdiskusi. Ditantang jadi dia menjawab seperti itu. Kenapa? Ada hak jawab juga dari lawan bicaranya begitu. Itu bukan monolog. Walaupun ada hak jawab Andy, seharusnya dia tidak boleh arogan. Berkatalah yang biasa. Jangan terlampau lebay. Akhirnya apa mengirim dia? Menurut saya nggak lebay karena memang Pak Desugi keilmuannya mumpuni tentang Bible. Kalau saya terus terang aja jujur saya bilang jauh masih mending Andy daripada dia.
terang. Enggak lah. Dia Ya, guru itu. saya, dia guru saya. Artinya Nggak bisa artinya begitu. terbalik. Jika Hendy mengatakan itu guru kepada dia, bagi saya itu jauh. Seorang yang Ya, itu berilmu penilaian. tinggi itu seharusnya semakin rendah dia, tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang dia berbicara begitu dalam kondisi memang harus mengeluarkan bahasa seperti itu agar karena lawan bicaranya juga ini memang harus dibegituin. Tapi dalam hal suasana kondusif beliau nggak ngomong kayak gitu kok, gitu loh. Jadi nggak setiap orang diskusi dia mengeluarkan statement kayak gitu, Bang John. Ada Iya, waktunya mengeluarkan karena senjata pamungkas saya itu. kalau perhatikan Hendy Selebes ngomong dengan dia jauh lah. Hendy Selebes nggak mau dia merendah-rendahkan orang itu. Jangan. Kalau aku Bang John, Erik Medan saya suka ini, jujur saya katakan Erik Medan masih terbawa emosi. Terkadang dia buat statement yang agak kasar kalau didengar orang lain. Saat bukan Bang tidak John. ada Kalau orang aku dipancing, monolog. kalau aku jangan dipancing Bang Makanya aku John. bilang hidup Kalau ini kalau dia harus santuy, bisa aku pun menahan santuy. emosi. Walaupun dipancing, brother, kita harus bisa ngerim. Karena kelebihan kita itu dilihat dari kemampuan kita mengkater emosi. Iya. Masalahnya Roh Kudus nggak mau nempel terus Bang John. Makanya jangan sampai terpancing karena cepat emosi. Ya kita kembali Akhirnya lagi ke apa? masalah Kan Erik monolog. di jalan Kenapa akhirnya sih banyak pendebat-pendebat Kristen itu yang akhir-akhir ini belum lama kena kasus lagi. Ya maka di sini kami menghimbau makanya gini, kepada brother. semuanya ya. Baik yang di TikTok maupun di Zoom itu diharapkan dengan amat sangat jangan monolog, jangan ngoceh sendiri membicarakan agama orang lain. Kalau kecepret masalah hukum dipanggil pihak kepolisian dan dijerat hukum nanti mewek-mewek mengatakan apa, dikit-dikit muslim melapor, dikit-dikit muslim melapor, ya kami akan balas, dikit-dikit menghujat, janganlah itu siapapun ya, baik Kristen maupun Islam, janganlah bermonolog ria. Kalau berdiskusi biasa kita itu keras untuk mempertahankan, itu kita jangan sampai lembek dalam mempertahankan keimanan, itu wajib. Kenapa? Kita sekarang ini kan kita berperang ya, berperang teologi, berperang keyakinan, berperang keimanan. Makan kacang kan? Kalau di perang darat kita kan bunuh-bunuhan. Kalau di sini kan kita perang teologi, perang kepintaran, perang ayat, begitu. Perang data. Oke, lanjut. Ya, yang jelas gini Bang John ya. Makanya kita kalau berdiskusi itu ya, mari kita apalagi udah punya channel ya Bang John ya, janganlah memprovokasi para pendukung begitu. Berilah edukasi bukan provokasi gitu, supaya orang-orang di bawah sana itu ngikut Anda gitu. Kalau kita sih selama ini siapapun ya, misalnya ada orang muslim ya keseleo, kita ingatkan kok Bang John. Apalagi kalau monolo, ini kalau ada monolo dalam satu room itu saya nggak akan laipkan. Dan saya masuk, tolong jangan membicarakan kitab suci orang lain, nggak bagus gitu. Makanya saya suka Pernah ya Mas Adi, perhatikan itu. siapa ini MKC itu dulu sering dulu kan sering masuk ke Zoom kita ya, ke JJC, kita peringatkan, jangan begitu Pak KC, jangan. Nanti kita itu sayang loh sebenarnya ya, kalau ada pendebat kita, ini seperti kita ini, meskipun tiap hari itu kita gontok-gontokan, tapi kalau ada pendebat Kristen yang kena masalah, kami turut prihatin loh Pak. Itu bener, itu swear itu dari kata hati yang paling dalam. Betul. Itu bener, karena apa? Seperti begini, tiba-tiba ini Pak John kena masalah, tahu-tahu masuk kandang, masuk penjara. Kami di sini merasa kehilangan, merasa kehilangan lah. Contoh ya kemarin ya Pak John ya, saya sama Pak Lamsam Naibaho, beberapa pendeta ketemu habis makan, saya debat di meja makan Pak John. Santai aja, habis itu salaman pulang, janjian ketemu lagi kapan lagi Pak, kita makan bareng sambil diskusi gitu. Kan enak begitu Bang John. Terus ngapain dia monolog gitu. Nah kita contoh ya, seperti Pak Jul tadi katakan Pak Bang John. Kayak KC itu gitu, dulu baik grup WA, saya nggak kasih tahu kayak gini. Pak KC tolonglah, Anda murtadin aja, tapi nggak boleh menghujat. Apa jawabannya Bang John? Weh, saya kalau begini emang saya takut sama hukum, gitu loh. Oh nggak boleh begitu, saya bilang semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jawab dia, enggak, saya mah nggak bisa dihukum gitu. Termasuk juga masuk di Zoom kayak gitu, kita udah ingatkan kok. Termasuk Saipudin Ibrahim.
Saipudin Ibrahim itu teman diskusi kami di Jum, Bang Jom bertahun-tahun. Aceh gitu ya. Anak Batak apalagi teman akrab sama saya. Grup WA di WA-nya tiap hari. Bang Andi, tolong jadwalin dong, saya pengen diskusi sama Bang Juma. Kapan lu ada waktu? Ini oke. Thank you ya, Bro. Thank you gitu. Ya seiring perkembangan kok jadi ini anak, kok jadi begini gitu. Ya agak-agak prihatin kita, Bang Jon. Kok ada perubahan drastis gitu. Bukan mereka ini nggak akrab sama kita, akrab semua. Tanya Pak Jul gitu. Disering mereka di JCC stay kok. Itu. Nah terakhir ini Pak Jon, Saipudin Ibrahim baru kami terima videonya. Kasihan dia Pak Jon. Bisa diceritain Pak Jul kisah Saipudin Ibrahim di Amerika sekarang? Iya. Tadi barusan saya itu melihat karena saya itu subscribe ya. Jadi ada permintaan apa? Ada lonceng. Di sini ada suatu wacana yang aneh menurut saya ini. Di situ diperlihatkan ya Bapak Pendeta ini sedang melakukan pemisahan sampah untuk dijadikan duit. Tapi judulnya di situ Saipudin Ibrahim memulung. Sebenarnya di Amerika itu tidak ada istilah memulung ya, itu recycle. Jadi memang di sana aturannya keras untuk menjaga kebersihan. Tapi di sini Saipudin membuat narasi seolah-olah itu menzolimi dirinya sendiri, dan kami pantau, kami lihat ini sepertinya dia itu kekurangan donasi ya. Kasihan dia ini sebenarnya. Kita lihat juga wajahnya lusuh, terus sendirian. Rambut. Lagi memilah-milah sampah, rambut itu sudah panjang, jaketnya juga lusuh. Kasihan sebenarnya kita ini. Tapi ya kita cuma memantau aja Mas Andi, entah itu dia jadi pemulung atau tidak. Kenapa pemulung itu bukan pekerjaan yang hina. Betul. Nggak, Bukan sebenarnya pekerjaan yang hina, dia. ini Pak Jul, pesan moralnya Pak Saipudin Ibrahim begitu. Apa? Hai para donatur, hai para orang-orang yang selama ini mendukung saya. Baik istri tercinta telah meninggalkan saya, terus pergi bergabung dengan anak seorang narapidana. Hai saudara-saudaraku di Indonesia yang selama ini mendorong saya, yang memurtadkan saya. Perjalanan dari Al-Zaitun ke Surabaya, memurtadkan saya, membelikan saya rumah, membuat saya kaya raya di Indonesia. Hai Pak Rudi Gunawan yang telah memberangkatkan saya ke Amerika. Kemana lu semua? Sekarang saya seperti ini. Itu pesan moralnya. Hanya ada satu nenek-nenek tua yang Jadi berkulit. kalau kayak gitu dari wacana narasi yang diselebet seolah-olah Saipudin ini kan mencari harta, mencari tenar, mencari kekayaan, itu kalau seperti yang Hendy Celebes narasikan. Oke, Ya saya kalau memang jawab. dia masuk Kristen hanya untuk memupuk kekayaan diri sendiri, bukan karena keimanan dia, ya itulah yang akan dia peroleh, brother. Oke, Jadi Pak jangan Jon. pikir dia Saya masuk ngomong, di Tapi dalam yang jelas begini Pak agama Jon ini ya, untuk mencari Saipudin Ibrahim itu kalau menjadi pendeta yang baik, ya harusnya dia itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat, yaitu dengan datang lagi dong ke Indonesia, jangan kabur, pulang. Daripada di sana itu yang hidupnya kan nggak tentu arah, seperti kita kan angin, ke nggak sana tahu ke sini, ke juga sana ke sini. kalau Istrinya itu sudah cerita balik ke rumah. Ya harusnya hanya jadi dia pendeta itu yang tahu. baik. Toh di sana nggak ada yang diinjili loh, Pak Jon. Iya, makanya Nggak ada yang diinjilin, nggak ada kita jemaahnya. nggak tahu itu kan, artinya dia bisa hidup di sana itu kan artinya mampu dia, karena biaya hidup di luar negeri itu tinggi. Bukan masalah mampu saya ini, bukan masalah mampu ya. Masalah pertanggungjawabannya, dia sebagai seorang Kristen harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang dia perbuat. Itu. Bukan, saya rasa tuh menurut saya ya, saya rasa dia gagal itu dalam apa ya. Itu kan sebenarnya kan dibiayai sama misionaris di Amerika sana, dia makanya bisa berangkat. Makanya Ya dia bisa iyalah, jelas itu ada yang iya, yang ada menggerakkan biaya di itu sana. misionaris. Jadi selama ini dia kan melakukan misi-misi itu gagal. Jadi saya rasa makanya dia tidak dibiayai lagi itu, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya ya. Iya terlihat kok. jualannya udah nggak laku. Begini Nggak Bang laku, Jon. Apa Bang yang Jon begini dijual ya. dia? Hah? Apa yang Jualannya hujatan Bang Jon. Apa? Jualannya hujatan. Tahu Ya kalau dia nggak kami menjual hujatan, dia nggak menjadi DPO Bang Jon. tahu kami
di Begini, Bang ajaran Jon. kami itu Bang Jon. dilarang hujat-hujat itu. Iya, jualannya hujatan. Kalau dia jualannya bukan hujatan, dia nggak menjadi tersangka dan DPO, Bang Jon. Kan itu fakta. Yang melaporkan dia bukan Muslim loh ya. Yang melaporkan itu namanya Ibu Vera Rotinsulu di Mabes Polri. Perempuan Kristen yang melaporkan dia didampingi PH 2 orang, Bang Jon. Bukan Muslim yang melaporkan dia. Ditanya sama wartawan, statementnya di beberapa media online, Ibu Vera Rotinsulu ini kesel. Kenapa Saifuddin Ibrahim seorang Kristen sering membicarakan, sering menodai, sering menghujat kitab suci agama orang lain. Ada Ini yang mau menghancurkan naik ini? Kristen itu sendiri. Ada yang Gitu bisa loh. turun di sini? Ini Mbak. Saya aja Bang Jul, saya aja Bang Jul. Jangan Nggak Ya, usah. izin ya. Mbak. Makasih Mbak Bang. Ayangku sama Mas Faizal ini. Mereka Jangan, yang dua ini Bang. belum ngomong loh. Yang dua ini belum ngomong loh. Udah suruh. Ya, gantian dong ngomongnya. Soalnya yang di Terima bawah kasih. pada antri mau naik ini. Ya, step by dulu, silakan gantian ngomong. Ya silakan gantian dengan Pak Jon. Mau naik ke Bang John saja sih. Silakan, Bro. Gini, sebenarnya kan saya sering ikut debat-debat kayak gini ya. Yang saya tahu di Alkitab itu beberapa kali Yesus berkata menunjukkan kepada Bapa, gitu loh. Kita tuntutannya untuk kepada Bapa. Gitu. Tapi kenapa Kristen masih menganggap Yesus itu Tuhan, padahal di Alkitab itu sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menuju ke Bapa gitu. Jadi gini, brother. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke bumi ini, yang memberi pengajaran kepada umat manusia bagaimana prosedural cara-cara kita untuk bisa beribadah, berbakti, dan mengikuti segala apa yang diinginkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu, yaitu Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Nah, ketika Bapa itu turun ke dunia, dia tidak bisa membawa narasinya sebagai Bapa karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, bagaimana caranya dia menyatakan dirinya agar bisa dilihat oleh manusia dan yang melihat tidak mati binasa, maka dia menjadikan dirinya sebagai anak. Nah, dengan cara sebagai anak inilah dia menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan dirinya. Tetapi dia bisa untuk serupa dan setara dengan apapun yang dia kehendaki. Jadi di sini kan jelas bahwa Yesus itu mengajarkan kepada kami untuk taat dan mengikuti semua apa yang diajarkan kepada kita. Hanya dengan mengikuti ajaran Yesus, maka kita akan sampai kepada kerajaan Allah itu sendiri, kepada Bapa itu sendiri. Nah, itu. Jadi kami menyembah Bapa yang di surga itu melewati diri Yesus ini. Karena dia adalah Bapa sekaligus anak itu sendiri yang turun ke bumi. Nah, ketika dia menyatakan dirinya sebagai manusia, dia adalah anak. Karena apa? Bapa itu tidak bisa dijangkau oleh kita. Agar bisa dijangkau tadi, dia menjadi anak. Inilah yang ada di dalam diri Yesus. Oke, paham sih. Jadi Yesus itu kan utusan ya. Di Alkitab kan menjelaskan seperti itu. Jadi apakah Bapa itu sendiri yang mengutus Yesus? Jadi intinya kan tetap intinya itu kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Itu yang saya tangkap sih. Jadi dari pembahasan Alkitab. Jadi